Kasus pembunuhan yang terjadi di Desa Ombolata, Kecamatan Lahewa, Kabupaten Nias Utara, mengantarkan Warna Hati Molo ke balik jeruji besi milik Mapolres Nias. Setelah pemeriksaan terhadap Warna Hati Molo, terungkaplah motif dari kasus pembunuhan Yusman Hareva. Kapolres Nias AKBP Agung Suprapto Dwi Cahyono menyebut jika pelaku cemburu terhadap korban. Pelaku menuduh korban Yusman Hareva selingkuh dengan istrinya. Dari hasil pemeriksaan terhadap pelaku, ini adalah kecemburuan. Jadi pelaku ini tidak terima atas perbuatan korban yang menurut pelaku telah melakukan perbuatan perselingkuhan dengan istrinya, sehingga pada saat kejadian itu dia sangat emosional dan kemudian melakukan pembunuhan terhadap korban. Menurut Kapolres Nias AKBP Agung Suprapto Dwi Cahyono, pelaku mengajak korban mencuri kelapa di kebun. Korban tak curiga, padahal itu tipu muslihat untuk membunuhnya. Modus yang dilakukan oleh tersangka ini, tersangka mengajak korban untuk mencuri kelapa di malam hari. Pelaku mengaku ia pernah melihat istrinya dilecehkan di dapur rumahnya. Menurut pengakuannya, pelecehan itu sudah 2 kali berlangsung. Pelaku berdalih ia takut melaporkan pelecehan tersebut ke kepala desa setempat karena menurutnya kebanyakan aparat desa merupakan keluarga korban. Abang pernah melihatnya? Udah pernah, Pak. Apa yang dia lakukan pada saat itu, Bang? Di gini-ginikannya sama istri saya di dapur, Pak. Di dapur? Iya, Pak. Pengetahuan saya cuma 2 kali, Pak. 2 kali? Iya, Pak. Nah, kenapa pada saat sudah berulang kali dilakukan, kenapa abang atau istri abang itu tidak melapor ke kepala desa atau ke polisi, Bang? Aku juga, Pak, nggak mau karena rasa malu kan, dan apalagi ya nggak ada saudara kami di situ karena mereka aja bersaudara di situ. Aku sadar, Pak. Pelaku juga berdalih telah meminta korban menjauhi istrinya. Namun, korban Yusman Hareva tak menggubrisnya. Ini membuat pelaku emosi dan membunuh korban. Waktu aku tegur dia, waktu aku ajak dia ngambil kelapa, nah terus ku bilang samanya, jangan kayak gitu kamulah sama istri saya, kacau keluarga kami, ku bilang samanya. Nah, terus berdiri dia sama aku. Dibilangnya, ku bilang sama ya jangan macam-macam kamu di sini, karena orang kami aja di sini saudara, kami nggak ada saudaramu di sini, itu katanya. Nah disitulah Pak aku ambil parang langsung tubas dari belakang. Korban Yusman Hareva tak hanya dianiaya dan dibunuh. Mayatnya juga dimasukkan ke dalam karung lalu diletakkan dalam lubang. Nah, setelah sudah dilakukannya kegiatan untuk melakukan penganiayaan terhadap korban, maka si tersangka ini memasukkan korban di dalam karung, lalu digesernya, dimasukkan ke dalam suatu lubang yang seperti yang saya katakan awal, bahwa di sela-sela batu yang kedalamannya kurang lebih 2 meteran dari dataran, yang berjarak kurang lebih 300 meter dari lokasi awal tempat melakukan pembunuhan. Setelah membunuh, pelaku kemudian melarikan diri. Untuk menghilangkan jejak, ia beraktivitas seperti biasa sebelum akhirnya menyerahkan diri bersama warga setempat. Dari hasil pemeriksaan kita kepada tersangka setelah ianya menyerahkan diri dan kita lakukan penangkapan terhadap tersangka, maka ianya menerangkan bahwa selama beberapa hari sebelum ianya menyerahkan diri, dia tetap masih berada di wilayah kampung itu sendiri. Namun ianya takut untuk menyerahkan diri, sehingga
ada suatu ketika pada saat waktu anggota kita melakukan penyelidikan di lokasi kampungnya itu, sempat ketemu tapi tidak sempat dilakukan penangkapan pada saat itu karena dia sempat melarikan diri, sehingga anggota kita tidak memaksakan untuk melakukan juga tindakan-tindakan yang merugikan baik anggota kita sendiri maupun pihak lain. Atas pembunuhan keji itu, Warna Hatimolo dikenakan pasal 338 KUHP dengan maksimal hukuman 15 tahun penjara. Harapan saya tidak mau kembali sama suami saya lagi, karena yang perbuat sama saya sedih loh Kak.